ini dia. Ternyata sudah masuk sertifikat webinar IGAN. Nah, tadi kan kita buat seperti itu kan? Dari IG Aceh Jaya. Nah, ini kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Eraf Channel B Panik, belajar kreatif, pendidikan asik. Oke, kali ini kita akan berbagi cara mengirim sertifikat otomatis ke email peserta diklat. Nah, kalau sekarang kan lagi musim-musimnya pelatihan online nih. Jadi kita mengirimkan e-sertifikat langsung ke email peserta pelatihan kita. Oke guys. Nah, sebelumnya saya ucapkan selamat dulu bagi pemenang ya, pemilihan kepala daerah. Kebetulan hari ini libur, dapat jatah libur nasional nih, dan dalam rangka pemilihan kepala daerah. Siapapun yang menang ya, yang penting amanah, seperti itu. Tapi kok udah dibahas itu ya. Oke guys, kita balik ke cara buatnya. Oke, nah yang pertama, pastikan dulu kita sudah memiliki desain sertifikat yang kita buat, baik di CorelDRAW, Photoshop dan sebagainya, boleh juga di PowerPoint dan sebagainya. Nah, itu template-nya kita sudah punya. Kemudian kita juga sudah punya daftar pesertanya. Nah, jadi kali ini kita mengirim otomatis itu untuk peserta yang sudah ada daftar nama dan emailnya di kita. Nanti untuk next tutorial kita akan memberikan cara membagikan sertifikat langsung ke email yang peserta itu mengisi langsung di Google Form seperti itu. Nah, kali ini yang dari data yang sudah ada sama kita dulu, seperti itu. Jadi pastikan kita sudah punya template sertifikatnya ya, kemudian daftar. Nah, sekarang template ini kita bisa masukkan dia ke Word atau ke PowerPoint. Nah, kita sekarang pakai yang PowerPoint dulu. Jadi PowerPoint nanti kita masukkan ke drive kita ya, kita rubah dia menjadi Google Slide. Baik, nah ini yang sudah saya masukkan. Nah, kalau kita mau mencoba dari awal, ini misalnya saya buatkan new slide. Ini kita hapus dulu. Ini misalnya dari awal kita belum masukkan ke PowerPoint. Nah, ini kita insert template atau desain sertifikat yang sudah kita buat tadi ya, rekan-rekan. Saya simpannya di folder ini. Oke, ini template-nya. Nah, ini tadi yang sudah kita buat kan. Nah, sudah masuk. Ini sengaja kita kosongkan. Ini untuk tempat nomor, nama peserta, dan sebagai apa. Nah, seperti itu. Nah, ini langsung kita tambahkan tulisan. Misalnya di sini saya mau tambahkan untuk posisi di sini misalnya ini untuk nomor ya, nomor ini kita ambil dari penomoran nomor urut sertifikat. Jadi kita buat tanda kurung, nah kurung seperti ini. Jadi nanti dia akan manggil nomor yang ada pada nomor urut sertifikat, garis miring penomoran surat kita. Nah, kalau kami di IG Aceh Jaya seperti ini. Nah, ini lalu ini kita posisikan. Nah, ini ya, kebetulan ini sudah kita kosongkan tepat di tengahnya. Oke. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk nama kita copy paste aja. Nah, kita tempatkan di sini. Ini nama, jangan lupa dibuat kurung.
karena ini auto ya, pemanggilannya auto dari daftar tabel kita, jadi otomatis panggil. Nah ini kita letakkan di tengah, jangan lupa kita Ctrl E supaya dia posisi di tengah. Nah begitu seterusnya rekan-rekan ya, ini juga di Ctrl E biar di tengah. Nah kira-kira seperti ini penambahan nama instansi apapun dia, itu jadinya kira-kira gini. Nah ini dasarnya, template ini yang sudah kita tambahkan nama. Nah seperti itu ya, ini saya delete lagi. Oke, ini kita buat kurungnya ya seperti ini, kurung lebih besar lebih kecil ini dia nanti memanggil daftar nama yang sudah kita buat di daftar hadir ini, seperti itu. Nah jadi ini kita simpan dulu kan. Nah kita sudah punya berarti sertifikat dan daftar yang mau kita upload. Lalu selanjutnya kita buka Google Drive kita buat folder baru. Misalnya saya buat di sini namanya webinar 2020. Oke. Nah ini sudah ada. Ini kita pindahkan kemari. Nah ini bisa kita dengan cara upload file ya. Kita pilih file yang mau kita upload. Saya posisi di mana? Nah ini di sini tadi. Saya kita upload yang ini ya. Oke, ini kita upload. Terupload, atau dengan cara kedua kita kan perlu upload dua-dua. Ini daftar webinar. Nah ini yang final dan ini yang tes. Nah ini misalnya saya ambil yang tes dulu untuk contoh kita. Nah ini saya masukkan. Nah ini bisa kita seret. Nah langsung. Nah ini dia. Nah, jadi ini kita rubah rekan. Nah, PPT ini kita rubah ke Google Slide. Kita buka saja. Langkahnya kita buka. Ini rekan-rekan ya, pilih file. Nah ini kita simpan sebagai Google Slide. Nah ini kita simpan sebagai, ini sudah kita simpan sebagai Google Slide. Nah rekan-rekan, ini kita pastikan ya, ini kita coba lihat ada yang berubah tidak dengan namanya, pengaturan tulisannya dan sebagainya, boldnya. Oke, kalau memang tidak ada yang berubah itu sudah aman, tidak apa-apa lagi. Kalau mau berubah jadi kita set saja, kita atur ulang seperti itu. Ini kita tutup. Oke, nah ini sudah dapat dua. Ini satu yang versi Google Slide, ini yang PPT yang kita upload awal tadi. Nah supaya nanti jangan mengganggu, ini boleh kita delete saja. Itu kita tetapkan di sini juga tidak apa-apa. Kalau saya pilih delete saja. Kemudian ini kita buka lagi yang daftar pesertanya. Ini saya contohkan satu saja dulu, terkirim ke email saya. Ini kan masih Excel. Jadi ini kita juga akan rubah dia ke Google Spreadsheet. Nah, kita pilih file, simpan ke Google Spreadsheet. Nah ini sudah jadi Google Spreadsheet. Ini kita tutup dulu yang Excelnya. Di Spreadsheet atau Google Slide ini dia apapun perubahan kita setiap detiknya itu langsung tersimpan. Jadi kita tidak perlu lagi save as dan save as seperti itu. Jadi langsung otomatis tersimpan. Nah ini kita tutup. Oh ini tidak usah kita tutup. Nah jadi berarti kita sudah punya ini ya. Ini yang Spreadsheet, ini yang Excel. Nah jangan lupa ini Excel ini kalau saya delete saja dari folder. Rekan-rekan juga masih mau tab dia di situ juga enggak apa-apa. Nah ini yang mau kita proses di Excel ini. Nah ini yang mau didata ini supaya terkirim langsung ke email yang tersedia dengan sertifikatnya, berisikan nomor sertifikat, nama sesuai nama pada daftar, instansi dan peran dia sebagai apa. Nah seperti caranya, klik add-on ya.
Nah, ini kita pilih dapatkan add-on. Jadi add-on yang kita pakai di sini adalah AutoCred, rekan-rekan. Jadi kita perlu menginstal dulu AutoCred. Ini saya contohkan dari awal. AutoCred-nya sudah saya uninstall, saya coba install kembali biar rekan-rekan lebih bisa melihat. Nah, ini dia AutoCred. Kalau tidak ada nanti cari di sini saja AutoCred. Oke, kita klik lalu install. Dia akan mendeteksi dulu ya ke akun kita. Nah, ini saya pakai akun IG Ece Jaya. Jadi sebenarnya cara ini dengan daftar yang sudah ada atau dengan pengisian Google Form itu sama saja, rekan-rekan. Cuma kalau di Google Form nanti dia ngisinya otomatis langsung di sana ngisi form langsung terisi pada data ini, kan seperti itu. Jadi prinsipnya sama saja. Oke, ini sudah ada ya. Jadi seperti tadi, kalau misalnya ini kan sudah ada daftarnya. Jadi kita upload daftar Excel-nya. Kalau form itu kan juga nanti outputnya kan ke Excel seperti ini juga, rekan-rekan, ke spreadsheet. Jadi nanti kalau kita mau memakai form Google Form, itu tulis nomor, nama, instansi, peran dia sebagai apa, kemudian email. Itu yang kita minta pada formnya. Jadi ketika nanti emang diisi form ya terisi otomatis di sini, maka dia langsung AutoCred otomatis mengirim ke email. Nah, seperti itu. Tapi detail itu akan kita lihat pada tutorial berikutnya nanti. Nah, ini yang data sudah ada dulu. Nah, selanjutnya kita pilih add-on. Ini tadi sudah, nah ini sudah nampak rekan-rekan ya, sudah ada AutoCred-nya. Sudah kita install, lalu pilih open. Nah, ini kita pilih open. Nah, new job. Kita pilih jobnya namanya apa, misalnya sertifikat webinar IG. Oke, next. Nah, ini kita pilih from drive. Nah, karena ini kalau ini contoh, seperti contoh ini from drive. Karena kita nyimpan template-nya itu di drive, lalu kita pilih template yang ingin kita gunakan. Jadi di sini template-nya itu terbaca nanti Word boleh, ya, PowerPoint juga boleh. Nah, di sini kan kita buat template-nya tadi, namanya sertifikat webinar. Sini ya, rekan-rekan ya. Ini kan sudah di spreadsheet Google Slide ya. Nah, ini kita pilih ini template-nya, select. Oke, nah ini kebetulan ini sudah sebelumnya saya sudah pernah AutoCred. Nah, ini dia template yang kita pakai. Kita pilih next. Nah, ini akan dibaca. Ya, ini yang membaca auto saya katakan tadi. Jadi kalau misalnya kita buka di template ini, nah ini nomor, nama, instansi sebagai. Maka di sini dia dibaca. Ini harus kita paskan dulu. Instansi membaca instansi. Ya, pada kolom instansi dia baca. Misalnya ini saya geser. Oh, nah, misalnya ini nama di sertifikat ini dia akan membaca pada kolom nama. Nah, ini kan. Ini harus kita paskan sebagai, nanti dia kolom sebagai, nomor dia membaca pada kolom nomor, seperti itu. Kalau ini sudah pasti, jangan salah baca kolomnya, maka ini next saja. Nah, next. Nah, ini file name yang akan dikeluarkan. Misalnya ini namanya sertifikat. Nah, kita buat langsung nama penerimanya. Jadi kita buat seperti ini, buka kurung nama. Berarti nanti kalau dia sertifikat nama di sini Ernal, maka keluar sini sertifikat Ernal, seperti itu. Nah, ini tipe outputnya, keluarnya menjadi PDF. Kita buat PDF karena yang mau kita kirim ke peserta itu adalah sertifikat berbentuk PDF. Kemudian output S-nya,
Ya, output as ini multiple output atau single output. Artinya kalau multiple output ini dia keluarnya banyak per peserta. Misal R0 satu sertifikat, nanti ada nama si A, si B, si C, dia per peserta. Tapi kalau single output ini dia keluarnya satu. Jadi misalnya ada di sini 10 peserta, dia menjadi satu file. Nah, jadi menjadi 10 lembar dalam satu file itu. Tapi kalau multiple masing-masing 10 file jadinya. Ya, itu bedanya. Kita milih yang masing-masing peserta saja. Kemudian next. Nah, ini kita buat foldernya. Kalau mau menambahkan folder, kalau mau tetap di sini juga enggak apa-apa. Misalnya saya menambahkan folder di dalam ini, misalnya oh ini belum kita buat folder, kita buat dulu di sini ya, sorry. Nah, ini dalam ini kita buat folder dulu, misalnya sertifikat jadi. Wah, oke. Nah, dalam ini sudah ada folder sertifikat jadi. Ini jangan lupa kita rubah dia untuk public. Kita buat public. Ini selesai. Ini sudah ada gambar orangnya ini kan. Berarti dia sudah pengaturannya sudah public. Kita kembali kemari. Nah, ini kita coba balik dulu. Nah, ini kita pilih misalnya kita pilih folder, kita ulangi. Nah, ini kan folder sertifikat jadi yang sudah kita buat tadi. Ini kita klik, oke, kita select. Nah, ini kita hapus saja. Berarti dia nanti akan sertifikat yang PDF ini tersimpan di folder sertifikat jadi. Kemudian next, ini next saja. Oke, ini juga next. Nah, ini dia rekan-rekan. Kalau kita mau share, berarti pilih yes. Kalau tidak, share recommend no. Artinya kalau no ini berarti kalau kita next, sertifikat yang jadi tadi ini nggak di share kemana-mana, tapi langsung tersimpan di folder sertifikat jadi. Sertifikat ini. Jadi dia tidak tershare. Nah, masalah sekarang kita kan mau nge-share ke email peserta. Nah, kita pilih yes. Kalau kita pilih yes, di sertifikat ini tersimpan juga ya, di peserta juga terkirim bentuk PDF-nya. Nah, lalu kita buat pengaturan allow collaboration. Nah, ini kemana? Berarti ini ke email. Jadi kan udah ada daftar emailnya. Kita buat ini ke email ya. Ini jangan salah. Jadi kalau di sini nanti kita minta datanya email, ini tulisannya juga harus sama ke email. Kemudian yang masuk ke email itu kita buat misalnya judulnya, subjeknya sertifikat webinar IG, atas nama siapa? Atas nama, langsung kita buat namanya. Jadi dia nanti membaca pada kolom nama. Nah, berarti sana nanti ketika masuk sertifikat webinar IG AN Erna Alfiandri, seperti itu. Oke, next. Ini run on from trigger, yes. Nah, kita lihat. Oke, save. Kita menyimpan job pekerjaan kita. Nah, selanjutnya rekan-rekan, ini kita run job. Run job ini selesainya itu tergantung banyaknya daftar peserta kita. Nah, ini karena dia sampel satu saja, satu baris, nanti terlihat sini ya, satu row will be merged. Nah, jadi ini satu lebih cepat. Nah, ini nampak langsung jadi. Oke, langsung kita kali aja, tutup. Kalau lebih banyak maka lebih lama, seperti itu. Tutup. Nah, ini rekan-rekan ya,
Ini tadi daftar email. Nah, ini sudah di proses autocrate-nya. Sertifikatnya sudah jadi. Nah, di sini ini alamat dari sertifikatnya. Jadi kemudian dia sudah sukses, dokumen sukses create, dokumen sukses. Nah, ini terkirim sukses ke Ernal Fiandri. Berarti ini sudah selesai. Nah, artinya sertifikatnya sudah terkirim ke Ernal Fiandri dan sudah jadi. Nah, ini kita lihat sertifikatnya. Nah, ini yang sertifikat jadi tersimpan di drive kita dan terkirim ke email. Nah, ini kan nama, nomor 77. Nah, ini 77. 7 nama Ernal. Nah, ini langsung. Nah, ini dia. Padahal ini template dasarnya. Jadi ini sama, detailnya yang diambil seperti itu. Oke, berarti sudah jadi. Sekarang tinggal kita cek. Kita cek di Google Drive dulu. Nah, ini ya rekan-rekan. Kalau tadi dalam ini masternya, kita bilang lah ini masternya, template dan sebagainya. Ini sertifikat jadi yang sudah di autocrate. Nah, ini dia kan, langsung sertifikat itu bernama sertifikat Ernal Fiandri. Karena tadi kita buat sertifikat buka kurung nama, berarti dia langsung baca. Nah, sekarang kita cek apakah sudah terkirim ke email yang dituju. Nah, ini kita buka. Ya, ini dia. Ternyata sudah masuk sertifikat webinar IGAN. Nah, tadi kan kita buat seperti itu kan, dari IG Aceh Jaya. Nah, ini kita buka. Nah, ini artinya sertifikat ini sudah terkirim ke email peserta. Nah, demikian rekan-rekan, mudah kan cara mengirim sertifikat otomatis menggunakan autocrate. Oke, sekian dulu tutorial kita kali ini. Selamat mencoba. Semoga bermanfaat untuk pendidikan yang lebih baik. Tetap semangat. B Panik, belajar kreatif, pendidikan asik. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.